wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tugas, yaitu MK Pengantar Teknologi Informasi, dalam tema yaitu memahami evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan, yaitu oleh Irsadul Hadi Hakimi NEM 2281130695 kelas A14. Dosen pembimbing yaitu Husnul Khotimah MPDI, yaitu di sebuah fakultas Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan tahun pelajaran 2023-24. MK Pengantar Teknologi dalam tema memahami evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan adalah yaitu bagian A, pendahuluan. Pendahuluan ini ada dua pembahasan, yaitu satu hasil pembahasan, yang kedua adalah rumusan masalah. Kemudian bagian B yaitu metode penelitian, dan bagian C yaitu pembahasan. Adapun pembahasan ini dibagi menjadi pembahasan ini ada satu, yaitu meta analisis tersaji dalam tabel 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bagian D yaitu adalah simpulan. Selanjutnya dalam pembahasan yaitu bagian A, pendahuluan, yaitu lahirnya revolusi industri pertama di Inggris menandakan penggunaan teknologi pada dunia industri. Dengan adanya teknologi ini, maka terjadinya perubahan dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Teknologi merupakan alat modern atau benda yang menjadi alat terbaru serta alat yang digunakan secara praktis. Selanjutnya, proses pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan agama Islam yaitu merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat penanaman, pengembangan, dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamental dalam bentuk tingkah laku yang didominasi oleh nilai-nilai etnis dan spiritual yang dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasannya yang pertama yaitu hasil pembahasan, yakni pada abad ke-21 ini perubahan sangat besar baik dalam masyarakat maupun dunia pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran tidak terbatas hanya dalam ruang dan waktu, namun dengan adanya teknologi mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Pemanfaatan kemajuan teknologi dinilai memberikan keefektifan ke arah yang positif sebagai landasan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui tingkat keberhasilan seseorang guru di dalam proses pembelajaran dan penguasaan teknologi adalah melalui sebuah proses evaluasi. Tujuan evaluasi ada dua, yaitu pertama untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, dan yang kedua mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat sekarang ini masih terdapat
guru yang tidak menjalankan evaluasi tersebut dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang seberapa besar penggunaan teknologi guru pendidikan agama Islam di dalam proses pembelajaran dengan cara melihat efektivitas evaluasi pembelajaran. Kemudian bagian B yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dokumen-dokumen, serta situs web yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan meta-analisis. Jurnal yang dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, baik itu jurnal terakreditasi SINTA dan jurnal nasional yang memiliki DOE. Selanjutnya adapun metode meta analisis, yakni penulis mereview beberapa jurnal yang terkait yang digunakan untuk menggabungkan, menganalisis, dan mensintesis dua atau lebih dengan tujuan untuk menemukan temuan baru serta kesimpulan untuk pengaruh perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia dalam meningkatkan kurikulum nasional. Dalam bagian C yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini library research dengan meta analisis bertujuan untuk mengetahui ukuran seberapa efektif teknologi pendidikan di era digital terhadap pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa artikel jurnal yang menjadi bahan penelitian diperoleh dari berbagai sumber yang merupakan jurnal terakreditasi SINTA dan jurnal yang memiliki DOE. Kemudian artikel jurnal tersebut dilakukan meta-analisis dan tersaji dalam tabel berikut. Meta-analisis terjadi dalam tabel 1, 2, 3, dan 4. Yaitu yang tersaji pada nomor 1 adalah kecakapan dalam judulnya, yaitu kecakapan pendidikan agama Islam dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi, yaitu pada tahun 2001. Adapun nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Agama Islam At-Tariqah, di mana hasil temuannya yaitu kecakapan guru terhadap teknologi pendidikan dirasa perlu dalam mengembangkan pembelajaran yang digunakan oleh guru serta lembaga pendidikan terkait yang memberikan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang mudah dan terjangkau. Adapun meta-analisis yang kedua, di mana sebuah judulnya pemanfaatan teknologi dalam membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam, itu dibuat pada tahun 2022. Yang dinamai jurnal tersebut adalah Didaktika Jurnal Kependidikan. Dalam hasil temuannya yaitu ada 3. Yang pertama, penggunaan media saat proses pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu harus memperhatikan jenis media yang digunakan, ketepatan bahan ajar dengan jenis media, dan penggunaan waktu saat pembelajaran.
Yang kedua, penggunaan media teknologi dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, karakteristik media pembelajaran dapat diketahui dengan evaluasi pembelajaran dan pengendalian pengguna. Selanjutnya, meta-analisis terjadi dalam tabel berikut. Kemudian judul yang ketiga yaitu teknologi pendidikan berbasis blend learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana ini dibuat pada tahun 2022. Nama jurnalnya adalah Jurnal Edukatio PKEP Onma ya. Yang mana dalam temuannya yang pertama yaitu menuntut guru dan peserta didik berinovasi dalam pembelajaran menggunakan teknologi baik daring, loreng ataupun tatap muka. Yang kedua yaitu menggunakan blended learning, yaitu dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, yang mana bagi guru untuk menyiapkan alat untuk pembelajaran. Yang kedua tahapan pelaksanaan, yaitu dilaksanakan dengan daring, loreng, dan tatap muka. Serta yang ketiga yaitu tahapan evaluasi berisi adalah penilaian terhadap peserta didik. Selanjutnya judul yang keempat adalah konsep dan implementasi Merdeka Belajar pada evaluasi pembelajaran pendidikan agama. Ini pun dibuat pada tahun 2002 dengan sebuah judul, jurnal judulnya, sebuah nama judul yaitu adalah Moderasi Journal of Islamic Studies. Dalam temuan pembahasannya yang pertama, guru sangat berperan dalam evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, kebebasan guru dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa data yang dikumpulkan untuk menganalisis digunakan artikel jurnal yang terbit pada rentang tahun 2001 sampai dengan 2002 ya, dimana dapat disimpulkan bahwa peran teknologi di dalam proses pembelajaran memiliki arti penting terhadap perkembangan peserta didik. Guru pendidik agama Islam harus mampu menguasai teknologi dan menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu adalah bagian D, adalah kesimpulan. Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi teknologi pendidikan terhadap proses belajar mengajar di era digital yang terjadi saat ini, bahwa proses pendidikan harus menyesuaikan perkembangan yang terjadi, di mana perkembangan teknologi juga berpengaruh besar terhadap cara belajar, cara mengajar, menentukan metode yang tepat. Penggunaan media pembelajaran yang benar dapat menghasilkan kualitas, keefektifan, relevansi terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, dengan demikian teknologi dapat menjadikan proses pembelajaran lebih luas, ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, serta kemudahan dalam mengakses pengalaman yang tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sajikan pada kali ini. Semoga diterima dan bermanfaat untuk semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.